Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurmaya Sopain, biasa dipanggil Maya, dengan NIM 2430 1080 128. Saya dari Fakultas Kedokteran, Program Studi Pendidikan Dokter. Pada kali ini, saya ingin menjelaskan tentang anatomi muskulus pada ekstremitas atas dengan dosen pengampu Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Untuk lebih jelasnya dan lebih lengkapnya, silahkan tonton video saya sampai habis. Oke, jadi yang pertama itu ada otot deltoid deus. Deltoid berada di area bahu, disebut deltoid karena bentuknya seperti delta atau segitiga terbalik. Membungkus area tulang belikat hingga tulang selangka, menutupi area bahu dari semua sisi. Letak otot ini berada dekat permukaan kulit atau di dunia medis disebut superficial. Otot ini termasuk dalam jenis otot rangka di mana tendon menempel pada tulang. Otot ini merupakan otot sadar sehingga ia bekerja dengan kesadaran Anda. Maksudnya, ia tidak akan bergerak sendiri seperti otot jantung. Seperti yang disebut di awal, otot deltoid memainkan peran penting dalam pergerakan lengan, khususnya yang berpusat pada sendi bahu. Setiap bagiannya masing-masing menjaga stabilitas. Pergerakan lengan atas, jaringan deltoid juga memiliki fungsi motorik. Fungsi tersebut contohnya abduksi bahu, fleksi bahu, dan ekstensi bahu. Deltoid juga memungkinkan bahu tetap rileks dan bisa bergerak maju mundur serta naik dan turun. Yang kedua, ada otot bisep brachii atau lebih dikenal secara umum dengan otot bisep. Adalah otot besar berkepala dua karena berorigo pada dua tempat yang terletak di sepanjang lengan atas. Otot bisep berada di lengan atas bagian depan, berfungsi untuk melakukan gerakan menarik dan merentangkan siku. Yang ketiga, otot trisep brachii atau sering disebut dengan otot trisep. Adalah otot besar berkepala caput tiga karena berorigo pada tiga tempat yang berbeda. Terletak di sepanjang lengan atas, otot ini berfungsi untuk menahan beban lengan pada sendi bahu dan ekstensi sendi siku. Khususnya pada caput longum, dapat melakukan aduksi sendi bahu. Yang keempat, otot brachioradialis. Terletak di daerah lengan bawah memungkinkan fleksi sendi siku. Otot juga membantu pronasi dan supinasi lengan bawah. Kedua, pergerakan ini memungkinkan lengan bawah dan lengan diputar sehingga telapak tangan menghadap ke atas atau ke bawah. Yang kelima, otot ekstensor carpi radialis longus adalah salah satu dari 5 otot utama yang mengatur pergerakan pergelangan lengan. Sesuai dengan namanya, otot ini berukuran cukup panjang, berfungsi pada sendi siku dan sendi tangan. Pada sendi siku digunakan untuk pergerakan fleksi, pronasi, atau supinasi. Pada sendi tangan, dapat melakukan gerakan fleksi dorsal, adduksi ke radial. Yang keenam, otot ekstensor digiti minimi adalah otot yang terletak di lengan bawah, terletak di sisi media. Otot ekstensor digitorum communis berperan pada 3 tempat pada sendi bahu, sendi tangan, dan sendi jari. Yang ketujuh, otot ekstensor carpi ulnaris adalah otot yang terletak di lengan bawah yang berfungsi pada pergerakan pergelangan tangan. Sebagai otot ekstensor, ekstensor carpi ulnaris berada di sisi posterior lengan bawah, berperan pada pergerakan sendi siku dan sendi tangan. Yang kedelapan, otot anconius adalah otot kecil pada permukaan posterior siku. Ada pendapat yang mengatakan bahwa otot anconius sebenarnya adalah kepala keempat dari otot trisep brachii. Fungsi otot anconius adalah menyokong gerakan ekstensi pada sendi siku. Otot pectoralis mayor adalah otot tebal berbentuk seperti kipas dan terletak di anterior dari dinding dada. Otot ini membentuk dada pada pria dan terletak di bawah payudara pada wanita. Otot ini membantu aksi aduksi dan endotelasi pada tulang humerus dan menarik skapula ke arah sentral dan cauda. Jika berfungsi sendiri, pars scapularis melakukan fleksi humerus dan pars
tricunalis melakukan ekstensi humerus. Otot pectoralis minor adalah otot tipis segitiga pada dinding dada bagian atas, sedangkan pectoralis mayor adalah otot besar seperti kipas yang menutupi sebagian besar bagian depan dada. Otot menarik bahu ke bawah jika bahu terfiksasi. Otot ini mengangkat tulang rusuk. Subscapularis adalah otot pada bahu yang membantu memutar lengan ke arah dalam atau internal protection. Subscapularis adalah otot terbesar di protator cuff yang merupakan kelompok otot yang menempelkan lengan atas ke bahu. Otot-otot ini membantu mengangkat dan memutar lengan. Otot serratus anterior adalah otot yang besar dan tipis yang berada di dinding lateral dada. Otot ini berfungsi untuk menarik skapula ke arah depan dinding dada karena bagian angulus inferior skapula ikut tertarik. Otot ini dapat memutar skapula ke lateral dan depan. Saat itu cavitas cleodalis scapula juga ikut terangkat ke depan dan ke atas. Pada keadaan ini, kerja dibantu oleh otot trapezius. Otot interkostal internal atau intercostalis interni adalah sekelompok otot rangka yang terletak antara rusuk yang berjumlah 11 dan terdapat di kedua sisi bagian anterior di sterno, di ruang interkostal antara tulang rawan dan tulang rusuk pada ekstremitas anterior tulang rawan dan tulang rusuk palsu, dan memanjang ke belakang sejauh sudut tulang rusuk. Fungsi otot interkostal internal ialah menurunkan tulang rusuk dan memperkuat sendi sternoirin. Otot trapezius adalah otot terbesar dan terletak superficial pada daerah punggung atas. Otot trapezius meliputi bagian leher, tepatnya di posterolateral occiput, memanjang ke arah lateral, melewati scapula, dan berujung pada bagian superior dari otot latimus dorsi. Fungsi dari trapezius adalah menahan gerakan bahu dan lengan agar tidak jatuh. Selain itu, fungsinya untuk gerakan slip, flex kepala. Otot trapezius upper terlibat. Otot trapezius juga aktif terlibat dalam otot trapezius neck, menggerakkan ekstensi leher. Otot latimus dorsi adalah otot yang besar, datar pada bagian punggung dan terletak di belakang lengan otot latimus dorsi, membantu tangan yang terulur bergerak ke atas dan memegang tubuh dalam posisi ke atas dan depan, yaitu yang penting dalam kegiatan seperti mendayung, berenang, dan memanjat. Otot romboid adalah kelompok otot besar di punggung atas yang terdiri dari romboid mayor dan romboid minor. Otot ini membantu menghubungkan bilah bahu ke tulang iga dan tulang belakang. Otot ini juga membantu menjaga postur tubuh yang baik. Otot romboid juga berfungsi untuk menarik belakang bilah bahu, mengangkat dan memutar bilah bahu, membantu menggerakkan lengan ke atas kepala, membantu gerakan melempar, menarik, dan membantu gerakan rotasi torso. Erectus spina adalah sekelompok otot punggung yang memanjang kolom vertebra. Ia juga dikenal sebagai sacrospinous dan spina extensor dalam beberapa teks. Dipasangkan dari 3 otot dan tendon lainnya dan berjalan kurang lebih secara vertikal. Erectus spina berfungsi meluruskan otot belakang dan menekukan ke belakang. Jika bertindak dari sisi tubuh saja, otot ini berfungsi untuk melenturkan batang tubuh secara lateral. Serratus posterior inferior adalah otot segi 4 tipis di persimpangan daerah toraks dan lumbar. Serratus posterior inferior menarik iga bagian bawah ke belakang dan ke bawah untuk membantu rotasi dan ekstensi batang tubuh. Gerakan tulang rusuk ini juga dapat menyebabkan inhalasi dan ekspirasi paksa udara dari paru-paru. Otot ini juga berfungsi untuk melawan tarikan diafragma pada tulang rusuk yang melekat padanya.